Ketika haji dan umroh banyak orang yang wudhu menggunakan semprotan. Biasanya karena darurat itu. Ketika tawaf, ini mau pergi batal, mau pergi ke tempat wudhu kan rame banget, susah. Terpaksa buat semprotan. Akhirnya wudhunya pakai apa? Semprotan, gak masalah. Cuma nyemprotnya kalau bisa agak banyak dikit supaya mengalir airnya itu. Iya. Masih ada yang bertanya? Tidak ada lagi? Pakai ini, Pak. Pakai tulisan aja. Kalau tidak ada lagi saya lanjutkan. Apabila anak telah diberi hadiah mobil dari mantan suami, Masya Allah. Udah mantan masih ngasih hadiah, berarti baik banget itu suaminya. Tapi dia kerjanya di perusahaan haram, gimana tuh Ustaz? Lalu anak jual lagi untuk biaya haji. Kira-kira hajinya gimana? Ya harta haram namanya. Ya, tapi masalahnya apa? Terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau ada orang yang kerjanya haram terus memberikan hadiah ke kita, apakah buat kita halal atau tidak? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan halal buat kita. Kenapa? Karena harta itu halal ada dua macam. Harta haram itu ada dua macam. Ada harta haram karena transaksinya yang haram. Ada harta haram karena zat hartanya yang haram. Maka yang pertama, harta yang haram karena transaksinya yang haram, maka bisa berubah menjadi halal dengan transaksi yang halal. Adapun kalau harta haram yang zatnya haram tetap tidak berubah jadi halal dengan adanya transaksi yang halal. Contoh, harta haram karena transaksinya yang haram, harta riba. Kan harta riba itu bisa karena berhubungan dengan transaksinya cara apa? Riba. Nah, ketika si suami ngasih hadiah ke istri, hadiah itu halal tidak, Pak? Halal. Maka mereka mengatakan buat si istri halal. Sehingga kalau dia jual mobilnya halal buat dia. Kenapa? Karena transaksi ia dengan suaminya dalam perkara yang halal. Dosanya ya suami yang menanggung, ya dia buat dia karena dia yang melakukan sesuatu yang haram. Dan ini madhab Ibnu Mas'ud dan Salman Al-Farisi. Iya. Wallahu a'lam. Saya pernah dikasih setengah sedekah dari sebuah ma'had yang tidak sesuai sunnah. Setengah sedekah tersebut diisi oleh teman-teman saya yang lain juga. Apakah boleh uang dari celengan itu saya sedekahkan untuk berdonasi ke yayasan sunnah? Ya, silakan aja, nggak masalah. Iya. Karena itu harta-harta sedekah yang memang mereka sengaja tujuannya untuk apa? Sedekah. Doa naik kendaraan tuh saat awal aja atau gimana? Iya, saat mau naik kendaraan dibacanya begitu yang Rasul ajarkan. Bukan pas di tengah perjalanan, bukan. Ya, tapi dibacanya di saat kita di awal naik kendaraan, demikian yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib tersebut. Ya. Tentang bolehnya badal haji. Sedangkan ada hadis juga yang menyebutkan jika seseorang meninggal dunia terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Terus gimana? Ya akhi,
hadis itu tidak mungkin bertabrakan satu sama lainnya. Yang menyatakan badal haji itu boleh Rasulullah. Yang mengatakan seseorang kalau meninggal terputus kecuali 3 juga Rasulullah. Jadi kalau menghadapi dua hadis yang saling seakan-akan bertabrakan, jangan Anda katakan, jangan-jangan ini dhaif. Padahal hadisnya apa? Sahih. Tapi caranya dikompromikan dong. Iya. Bagaimana cara mengkompromikannya ya akhi? Bahwa yang ditiadakan dalam hadis tersebut adalah kepemilikan. Yang ditiadakan oleh hadis tersebut apa? Kepemilikan dan tidak meniadakan mengambil manfaat, al-intifa. Ya. Nah, itu yang dijawab oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Bila berhaji atau umroh karena diongkosi lalu nggak punya bekal, Ustadz, apa yang harus dilakukan? Ngutang. Terus bisa bayar utang nggak kira-kira? Kalau ada orang ngongkosin, udah kamu hajinya saya bayarin, bilang juga dong ke dia, maaf saya nggak punya ongkos buat keluarga saya yang saya tinggalkan. Iya, soalnya itu juga wajib masalahnya. Jangan sampai dia pergi haji aja keluarganya kelaparan. Iya, ini juga zalim, nggak boleh. Itu. Apakah gelar haji termasuk sesuatu yang diada-adakan? Ya memang sih baru ada di zaman-zaman terakhir. Ya. Kalau di zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in, imam yang 4 gak ada tuh gelar-gelar haji. Dan seringkali itu malah menimbulkan apa? Riya. Ya. Ujub dan yang lainnya, bahaya. Laki-laki menikah tanpa restu dari ibunya. Apakah dengan dia tetap menikah termasuk durhaka kepada orang tuanya? Tergantung. Kalau ibunya menghalang-halangi padahal si anaknya sudah ingin menikah dan takut jatuh kepada zina, di mana si ibunya menghalang-halangi tanpa udzur yang syar'i, maka si laki-laki ini walaupun menikah dia tidak disebut durhaka. Karena yang salah dalam hal ini apa? Ibunya. Nggak boleh seorang ibu menghalang-halangi anaknya yang sudah ingin menikah, bahkan takut jatuh kepada zina, dihalang-halangi. Wah, ini bahaya. Ya. Tapi kalau misalnya si ibu menolak karena memang udzurnya syar'i, bagus, benar, sesuai dengan syariat, maka seorang anak harus ngikutin orang tua. Ya. Maka dilihat apa alasan ibu tersebut sehingga menghalang-halangi anaknya untuk apa? Menikah. Dilihat itu. Kenapa ya Ustadz, saya ini benar-benar sulit buat ikhlas. Ya, rada menggerutu, kadang kesel. Pak, kalau menggerutu, kesel, tapi tetap mengharapkan wajah Allah, ikhlas nggak Pak? Ikhlas itu namanya. Jadi ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu artinya mengharapkan keridhaan. Terus kalau menggerutu itu namanya kurang ridho. Kurang apa? Jadi bedakan antara ikhlas dan ridho. Kalau ikhlas itu artinya mengharapkan wajah Allah. Ridho itu artinya hati tidak menggerutu, menerima dengan hati yang senang. Itu ridho namanya. Makanya kalau di sini katakan serada menggerutu, berarti harusnya begini. Kenapa saya sulit untuk benar-benar ridho gitu? Ya, itu yang tepat. Saat saya mencoba merawat ayah saya, membuatkan makan, memenuhi kebutuhannya, karena beliau dari awal agak tidak terlalu dekat kepada saya, walau saya tahu tanda bersyukur kepadanya dengan membalas perbuatan baik
Mohon nasihatnya Ustadz. Iya. Yang jelas, seorang anak wajib berjihad melawan dirinya sendiri. Wajib menggunakan kesempatan orang tua itu untuk masuk ke dalam surga. Karena Rasulullah bersabda, "Syaqiya abdun," celaka seorang hamba, "adraka abawaihi," mendapatkan orang tuanya, salah satunya atau keduanya, "falam yudkhilahul jannah," tapi tidak memasukkannya ke surga. Kata Rasulullah, celaka. Ya. Masalah kamu tidak dekat, tidak terlalu dekat, ya sudahlah. Masalah itu kan kesalahan orang tua. Berarti jangan dibalas dengan kesalahan kamu kepada orang, durhaka kamu kepada orang tua. Justru yang harus kamu pikirkan adalah ini pahala yang besar yang ingin saya raih. Itu yang dipikirkan. Mohon doa adik saya yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran. Dulu saya sering batal puasa tanpa udzur. Saya sering buka puasa atau batal puasa tanpa udzur. Jika dihitung anak sendiri tidak tahu Ustadz sudah berapa banyak puasa yang sengaja saya batalkan. Apakah wajib diqadha atau tidak? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib qadha. Sebagian mengatakan tidak ada qadha buat dia. Karena apa? Karena dia tinggalkan secara sedangkan dalil-dalil yang memerintahkan mengqadha khusus bagi mereka yang punya apa? Udzur. Dan tidak bisa dikiaskan orang yang tidak punya udzur dengan yang punya udzur. Bagaimana hendak disamakan? Jadi kewajiban dia apa? Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya berkeinginan kuat untuk berubah, Ustadz. Untuk taubat, Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kekuatan sama Allah. Tapi saya tidak seketika itu juga Ustadz mengerjakannya. Selalu menunda sehari, 2 hari, kemudian muncul ingatan-ingatan akan dosa-dosa sebelumnya dan terjatuh lagi pada dosa yang sering saya lakukan. Setan selalu menghalangi saya untuk hidup baik, untuk hidup bahagia dengan menaati Allah. Mohon nasihatnya. Ya akhi, Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak mengingat kematian. Ya, coba antum ingat mati di saat mau berbuat dosa. Gimana rasanya nanti pas saya berbuat dosa tiba-tiba malaikat maut datang menjemput saya? Coba pikirkan itu. Karena masalahnya kan yang namanya ajal tidak menunggu taubat kita loh, Pak. Nggak ada malaikat maut yang nungguin, kamu taubat dulu sana. Nggak ada. Makanya Rasulullah SAW menyuruh, aksiru min dzikra hadimil ladzat, perbanyak mengingat penghancur kelezatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Banyak-banyak ingat meninggal. Jadi ketika kamu mau berbuat maksiat, ingat, gimana kalau saya meninggal di saat itu, coba. Yang kedua, jauhi teman-teman burukmu. Yang ketiga, jauhi segala macam alat yang bisa menjerumuskan kamu kepada maksiatmu. Yang ketiga, yang keempat, kamu harus ada kesungguhan. Gak boleh setengah-setengah. Taubat itu harus sungguh-sungguh. Ya, harus ada kesungguhan, sebab kalau nggak sungguh-sungguh susah, berat. Ya, kita hidup di dunia ini memang harus berjuang. Memang hidup di dunia itu harus berjuang. Cari duit aja harus berjuang. Ya. Apa ada sunnah selesai haji syukuran mengundang tetangga? Kalau dari Rasulullah saya tidak dapat deh, Pak. Tapi ada perbuatan sebagian sahabat itu Jabir. Bahwa beliau kalau pulang safar, beliau menyembelih unta dan dibagi-bagikan sebagai rasa syukur kepada Allah. Ya, nggak apa-apa. Ya pas pulang, ya.
Saya masih SMA Ustadz dan alhamdulillah baru mengenal manhaj ini. Saya ngobrol tentang manhaj ini dengan orang tua saya, tapi saya disebut sesat Ustadz. Gimana Ustadz? Udah, yang penting kamu ngaji dulu deh. Yang penting kamu kuatkan dulu keilmuanmu. Sebab untuk dakwah itu nanti kalau sudah kuat keilmuanmu. Sebab kalau ilmumu belum kuat, nanti dakwahnya apa? Cuma semangat doang. Akhirnya kalau cuma semangat doang malah bukannya diterima, tapi malah apa? Ya. Nah ini penting ya. Di awal-awal kamu ngaji, fokuskan dulu untuk menuntut ilmu, kuatkan keilmuan, hujah, dalil, kuasai dan yang lainnya. Sambil sedikit demi sedikit kamu perlihatkan hasil pengajian kamu dengan berbentuk bakti. Sehingga orang tuamu melihat, ini kamu kok ngaji ke si fulan kok tambah bakti ya, Masya Allah. Kamu ngaji di mana? Jadi belum kita mendakwahi orang tua dengan ucapan, tapi dakwahi dengan apa? Perbuatan. Ada hasilnya, ternyata ngaji itu membuat kamu semakin bakti kepada orang tuamu. Sehingga kalau ada hasilnya seperti itu, saya yakin Pak, orang tua pun juga akan senang. Anak saya ini Masya Allah, dulu diperintah susah, sekarang kok nurut banget. Ya, anak saya ini Masya Allah, ya, dia berusaha untuk berbuat baik, berbakti, menyenangkan orang tuanya, membahagiakan. Nah, kamu ngaji di mana, nak? Kok bisa Masya Allah seperti ini perubahannya? Nah, kan enak kalau seperti itu. Lah ini pas udah ngaji sama orang tua malah tambah melotot. Ya, bahaya kan. Ya. Nah, ikhwatul Islam azani Allah ya. Baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat.